Pertama-tama saya ucapkan selamat telah hari ini telah diangkat menjadi advokat peradi, dan selanjutnya tentunya akan menunggu minggu depan akan melaksanakan penyumpahan di Pengadilan Tinggi. Memang begitulah ketentuan undang-undang kita. Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat sebelum menjalankan tugasnya, maka dia wajib bersumpah di hadapan Pengadilan Tinggi. Itu undang-undang advokat. Jadi status advokat sebenarnya bukan ditentukan oleh Pengadilan Tinggi. Status advokat rekan-rekan teman-teman semuanya itu adalah pengangkatan dari peradilan. Tetapi ketika Anda melaksanakan tugas sebagai advokat sebelum menjalankan tugas, undang-undang mengatakan wajib bersumpah di hadapan Pengadilan Tinggi. Itu ketentuan yang ada di dalam undang-undang advokat kita. Oleh karena itu, meskipun Anda belum disumpah, status Anda telah jadi advokat, tapi untuk bisa melaksanakan tugas itu nanti menunggu penyumpahan daripada Pengadilan Tinggi. Teman-teman semuanya, sampai sekarang peradi tetap konsisten untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang advokat. Kalaupun di sana sini banyak hiruk pikuk tentang profesi advokat, bahkan banyaknya organisasi advokat yang berpotensi dan mungkin tidak hanya berpotensi, tapi sudah menimbulkan rendahnya kualitas advokat di Indonesia. Undang-undang advokat tegas menyebutkan undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia dan untuk memastikan berjalannya peradilan yang jujur, yang fair dan bermartabat dan menegakkan hak asasi manusia. Oleh karena saya hari ini tidak panjang berbicara, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang wajib teman-teman ketahui sebagai bekal. Karena hari ini katanya pembekal, jadi saya hanya berikan bekal kepada teman-teman semuanya, terutama para advokat muda yang belum pernah bekerja dalam suatu profesi hukum. Karena mungkin juga yang lain ada yang sudah bekerja sebagai dalam profesi hukum. Di sini yang dilantik ada juga mantan hakim Pengadilan Tinggi, bahkan mantan jenderal, dari jenderal yang sudah purna. Banyak pejabat-pejabat yang dilantik menjadi advokat di tempat kita. Dan semuanya mereka mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bahkan ada dua antar korporat juga mengikuti proses ujian secara normal di peradilan. Berapa guru besar juga, termasuk guru besar saya dulu itu harus mengikuti juga pendidikan di sini. Semuanya itu kita pastikan adalah untuk memastikan kualitas advokat Indonesia itu bisa kita capai. Sehingga kalaupun sekarang ini teman-teman melihat di kiri kanan sana, ada mungkin teman saudara juga yang tidak bisa menjadi advokat tanpa melalui prosedur seperti teman-teman alami. Anda tidak perlu bercanda, tidak perlu kecewa. Tas merek Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya tetap adalah Louis Vuitton. Tas-tas mewah yang kelas 1 tetap adalah kelas 1. Yang kelas 2 tetap ada juga di Mangga 2. Tetapi selalu orang cari adalah tentunya tas tetap bermerek kelas 1. Jadi karena itu
Anda juga tentunya harus tahu kenapa sebenarnya kita selalu memperjuangkan single bar. Karena ini topik utama kita secara terus-menerus yang wajib teman-teman ketahui. Jangan sampai Anda menjadi advokat, pertama tidak mengenal PRAD itu apa, organisasi advokat itu apa. Itu pertama. Kedua, jangan sampai Anda pulang dari tempat ini tidak mengetahui tentang apa itu single bar. Maklum, kalau sampai Anda seorang advokat tidak tahu itu apa nama PRADI, bagaimana strukturnya, berapa perjuangannya, bagaimana prinsip-prinsipnya, dan apa itu single bar. Single bar itu adalah satu bentuk sistem, bentuk suatu organisasi, di mana dalam organisasi itu ada satu kewenangan yang memiliki kewenangan tunggal untuk melaksanakan segala hal menyangkut advokat itu sendiri. Jadi bukan satu wadah, bukan wadah tunggal sebenarnya. Tidak boleh berhenti wadah tunggal saja. Seakan-akan hanya boleh ada satu organisasi advokat. Tidak. Tapi ada satu organisasi advokat yang memiliki satu kewenangan tunggal untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan kewenangan mengenai advokat itu sendiri. Dulu saya diangkat menjadi advokat oleh Menteri Kehakiman dengan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Kenapa? Karena memang dulu sebelum adanya Undang-Undang Advokat tahun 2003, kewenangan ini sebenarnya memang dimiliki oleh negara. Negara lah pemegang kekuasaan untuk mengangkat seorang penegak hukum. Jadi karena negara lah pemegangnya itu, maka sesungguhnya yang mengangkat kita ini semuanya adalah negara, yaitu pemerintah. Dan itu terjadi ketika saya, yaitu diangkat oleh Menteri Kehakiman saya sebagai advokat. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Advokat, seluruh kewenangan yang tadinya dimiliki oleh negara, pemerintah, itu telah dilimpahkan menjadi kewenangan organisasi profesi berdasarkan Undang-Undang Advokat. Dan itulah namanya PRAD. Itu sebabnya sampai detik ini juga Undang-Undang Advokat kita itu menganut prinsip single bar. Karena dalam Undang-Undang Advokat disebutnya hanya ada satu-satunya organisasi advokat. Ini penting teman-teman ketahui. Tapi Anda juga harus tahu kenapa Undang-Undang Advokat menganut prinsip single bar. Hanya ada satu organisasi memiliki satu kewenangan tunggal untuk mengatur seluruh advokat di Indonesia ini. Satu hal yang saya sampaikan supaya cepat, prinsip single bar ini dilaksanakan di hampir seluruh dunia. Anda boleh cek di seluruh organisasi advokat di dunia ini, gak ada yang multibar. Pernah ada di negara Kanada sana di Quebec, tapi itu juga mendapat tantangan yang luar biasa karena sistem hukumnya memang berbeda. Tapi kalau Anda pergi Singapura, American Bar, Nova, Malaysian Bar, England dan Wales, itu semuanya juga adalah single bar. Gak ada yang multibar. Kalau multibar maksudnya adalah multibar. Maksudnya kan banyak organisasi advokat yang melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang organisasi kewenangan tentang advokat itu. Tidak hanya satu. Rupa-rupanya
ini telah berjalan sedemikian rupa, tapi akhirnya semua organisasi advokat di dunia ini berkesimpulan demi kepentingan pencari keadilan, demi kepentingan masyarakat, mereka sepakat untuk menentukan bahwa memang sistem single bar adalah yang terbaik buat pencari keadilan. Jadi jangan berpikir bahwa single bar itu dibuat untuk kepentingan organisasinya. No. Bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan peradi, tapi untuk kepentingan pencari keadilan. Pertanyaannya kenapa? Tadi saya sudah katakan, undang-undang advokat dibuat adalah untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia agar dapat memastikan berjalannya peradilan yang jujur dan bermartabat dan menegakkan hak asasi manusia. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas advokat Indonesia ini? Oleh undang-undang Pak dikatakan harus ada satu organisasi advokat. Karena kalau satu organisasi advokat maka akan ada satu standarisasi profesi advokat. Kalau dia lebih dari satu, bayangkan akan ada puluhan atau ratusan standar profesi advokat. Peradi membuat standar nilai 7 lulus. Yang lain mengatakan nilai 3 juga boleh lulus. Yang lain mengatakan tidak perlu ujian juga bisa lulus. Yang lain mengatakan ijazah palsu pun boleh. Maka akan rusak kualitas advokat itu. Sehingga untuk memastikan kualitas itu harus ada standarisasi profesi advokat yang betul baik. Dan untuk memastikan itu hanya harus ada satu organisasi advokat yang mengatur hal itu. Dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah. Kalau itu standarnya berbeda-beda, maka hasil, output, produk yang dihasilkannya akan menjadi buruk. Kedua, kalau satu organisasi advokat, maka lengkaplah dia dengan pengawasannya. Kemudian saya katakan ada sekretaris Dewan Kehormatan. Kalau ada satu organisasi advokat, apabila ada pelanggaran kode etik dari advokat-advokat tersebut, maka akan ada satu organisasi Dewan Kehormatan yang bisa menadili, memeriksa si advokat tersebut. Tapi kalau multiple, terjadilah kisah-kisah yang kemarin itu. Dipecat jam 9, jam 11 mendaftar ke organisasi lain. Betul? Jam 9 dipecat, jam 11 sudah diterima oleh organisasi lain. Pecat lagi di sana, akan pindah lagi ke tempat organisasi lain. Artinya, kalau ada seorang pencari keadilan, klien kita, rakyat, mungkin ibu kita, mungkin saudara kita, tante kita, opung kita, diberikan bantuan hukum seorang advokat, tapi advokatnya itu adalah tidak bertanggung jawab, mentelantarkan kliennya, kemana dia mengadu? Ada ke Dewan Kehormatan. Tidak bisa ke polisi. Dia menghadap ke Pradi. Pradi mau bertindak, orang itu pindah. Si ibu itu, pencari keadilan itu pergi lagi ke tempatnya. Dilaporkan ke sana, pindah lagi dia ke sana. Akhirnya apa? Pencari keadilan tidak terlindungi. Maka muncullah advokat-advokat yang bagaikan hidup di dalam hutan belantara yang tidak bisa ditindak apapun, kebal terhadap segala-galanya. Itu yang terjadi. Dan peristiwa yang kemarin terjadi itu, itulah konsekuensi
yang sudah saya perhitungkan dari dulu kenapa saya serius terus berbicara tentang single birth. Dan kalau itu tak dibiarkan, lihat akan terjadi korban-korban berikut. Jadi single birth itu adalah prinsip yang memang harus kita perjuangkan, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu adalah untuk kepentingan pencari gaji. Gampangnya, kalau ada seorang dokter yang tidak berkualitas, tidak jujur, dia suntik pasiennya mati semua. Sama dengan advokat, tidak berkualitas, tidak jujur, dia tipu semua kliennya, habis semua. Negara bertanggung jawab di sini. Makanya buat undang-undang advokat untuk melindungi pencari keadilan itu. Saya sebagai guru pribadi punya tanggung jawab untuk hal ini. Itu sebabnya dari dulu saya di demo terus. Kantor kita dulu pribadi juga mau dibakar. Meja saya diguling-gulingkan. Saya tetap bertahan. Masih ingat terus dibuat di kantor kita masih dibungkut sini. Diancam waktu Haji mau dibunuh. Ditantang, waktu Haji pun gak ada apa-apanya. Saya lebih hebat katanya. Padahal dia tidak lulus. Kita nggak berubah. Terus, Anda sendiri sudah mengalami bagaimana Anda ujian. Dan saya katakan bahwa Anda adalah produk-produk advokat yang lulus dengan zero KKM, dengan hasil kerja keras kalian sendiri. Anda patut bangga. Betul. Anda patut bangga. Dan itu sebabnya, apa yang saya ucapkan itu bukan hanya kata saya. Presiden organisasi advokat England and Wales, kalau saya tidak keliru 2015, dia datang ke Indonesia bersama Duta Besar Inggris dan mengatakan, dan Anda lihat di internet, mereka mengatakan setelah melihat bagaimana rekrutmen advokat pradi, maka di sana seluruh advokat lulusan pradi recognize, diakui dan bisa berpraktek di pidana. Dan buktinya berapa waktu yang lalu saya sudah meresmikan pendirian, namanya mereka punya anak muda BILA, British International British Indonesia Lawyers Association. Dia artinya adalah advokat-advokat Indonesia yang berpraktek di Inggris dan Wales. Mereka juga tinggal sini, jadi mereka bisa berpraktek di sana. Di-recognize, diakui. Dan hanya kita. Berapa yang lalu saya kontak beberapa lawyers dari Pradi yang ada di Australia, dan juga mereka juga beberapa yang mulai seperti itu akan mendirikan, saya lupa namanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.